ombak. Tapi emang dia mau ambil sertifikat juga kamu racunin? Udah ambil. Udah mulai lihai berarti divingnya nih. Ya masih baru sekali sih ikut diving, tapi ya bagus-bagus aja sih. Aku nggak ngerasa ada problem sama divingnya dia, jadi lancar-lancar aja kemarin. Dia fokusnya lebih ke scuba, snorkeling Scuba. atau scuba. Kenapa lebih fokus ke scuba? Karena emang awalnya harus gitu dulu atau gimana, Pre? Nggak juga sih, memang karena biar lama aja di dalam air ya, jadi scuba. Kalau free diving dan itu kan sebentar-sebentar. Kemarin coba Korea kemarin, Bro. liburan ke Kemana Korea aja, Kak, kemana aja Kak? ke Starfield Library, main sepedaan, dikit orang Bil. Berapa hari sih kemarin kamu Nanti mau ke backpackeran? kondangan Al nih, udah telat. Thank you ya Bang. Makasih. Ke kondangan, Iya ke sana sekalian nanti. Ya udah ya. Iya, thank you Pri. Makasih Prilly. Diawali dengan kerjaan yang akhirnya membuat saya melihat lautan, yang jadi host Koki Cilik Dutaan saya membuat saya itu terdorong untuk juga melindungi laut. Makanya bikin komunitas Generasi Peduli Bumi dan bekerja sama dengan Konservasi Indonesia gitu. Gak ada yang mainan yang lain kecuali main di laut gitu. Terus kayaknya anak kecil di sana tahan nafas di dalam air udah bisa beberapa menit gitu sambil ngeliat-ngeliat ikan. Jadi saya udah familiar sama aktivitas seperti itu dari saya kecil gitu. Oke, menarik banget. Beberapa saat ketika saya diving gitu ya, saya menemukan ada koral-koral yang sudah mengalami bleaching. Kebetulan juga di capture sama fotografer diving saya. Itu kelihatannya bagus banget, koralnya tuh warnanya putih gitu ya. Ada ikan Nemo juga yang di koral putih itu. Mungkin buat orang yang nggak ngerti, ih keren banget koralnya putih gitu. Nah padahal koral yang putih itu koral yang sudah rusak gitu, sudah hampir mati gitu. Dan kalau misalnya koral itu mati, untuk tumbuhnya lagi itu ribuan tahun gitu. Jadi kalau kita tidak menjaga laut hari ini, saya rasa kehidupan kedepannya akan sangat terganggu gitu ya. Kita sebagai yang hidup di dalam bumi yang memang berdampingan dengan laut. Terus karena saya juga udah sering melihat masyarakat pesisir yang menjadikan laut itu mata pencarian mereka. Kalau kita nggak menjaga laut, kita sama saja jahat sama mereka gitu, karena kita mengambil mata pencariannya gitu. Itu hanya sebagian keindahan, ada juga yang kawasan-kawasan yang sudah rusak. Makanya kita sebagai generasi muda, gunakanlah platform kalian. Pasti di sini semuanya punya Instagram, punya TikTok, punya channel YouTube. Daripada kita gunakan digital asset yang kita punya untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk nge-stalk orang, punya second account, terus untuk ngebully artis-artis, mendingan posting untuk kita menjaga sesama dan menjaga alam. Karena menurut saya untuk menjaga lingkungan atau menjaga laut itu nggak usah pakai langkah yang besar dulu, pakai langkah yang kecil dulu, dimulai dari diri sendiri. Nah langkah kecil itulah yang akan membawa kita menuju ke hal yang besar gitu. Oke, terima kasih. Mungkin boleh sedikit aplaus dari teman-teman semua di sini. Terima kasih. Ini agendanya Blue Talk, itu bagian dari Ocean Week gitu ya, karena memang di dunia ini kan kita merayakan Hari Laut Sedunia beberapa minggu yang lalu, dan juga minggu lalu ada konferensi PBB tentang laut yang besar di Prancis, di Nice, Prancis. Jadi hari ini kita agendanya ngomongin tentang kawasan konservasi perairan, tapi lebih fokusnya lagi tadi Willy dan saya cerita tentang kecintaan kita pada laut dan juga hal-hal yang berhubungan dengan konservasi hiu paus dan konservasi lautnya. Ya, karena kebetulan kan aku udah bekerja sama dengan Konservasi Indonesia sebagai kawan hiu paus. Bisa dilihat ya banyak banget postingan tentang hiu paus. Waktu itu kita sempat memasang satelit ke siripnya untuk memonitor pergerakan dan melindungi habitatnya juga. Terus juga saya sendiri juga punya komunitas Generasi Peduli Bumi untuk mengedukasi anak-anak muda supaya cinta juga sama laut dan menjaga laut bersama-sama gitu. Jadi ya hari ini senang banget sih bisa cerita sama selama kegiatan kita melakukan aktivitas konservasi khususnya untuk hiu paus. Kebetulan kemarin sih kita memonitor hiu paus di Teluk Saleh ya, dan saya sendiri senang banget dilibatkan, jadi bisa memonitor hiu pausnya sendiri, mengerti bagaimana pergerakan mereka, dan ikut juga menggerakkan dan mengedukasi untuk melindungi kawasan konservasi tersebut. Ketika melihat langsung sebenarnya senang banget sih, karena kan proyek hiu paus ini adalah misi kita untuk mengembalikan populasi hiu paus yang sekarang udah turun. Nah harapannya
dengan kondisi sekarang, konservasi Indonesia yang terus bergerak untuk memonitor hiu paus dan menginformasikan juga ke anak-anak muda dan ke publik untuk melindungi laut, semoga bisa bounce back si hiu pausnya itu walaupun bounce back-nya perlu waktu yang lama, tapi at least untuk generasi mendatang si populasi hiu paus ini tidak punah gitu. Kalau melihat kondisi laut, kita bisa tahu ya, karena adanya perubahan iklim pastinya ada beberapa area yang terkena impact-nya gitu. Seperti misalnya ada di perairan timur itu fotograferku itu mengcapture pemutihan karang, dan ternyata banyak yang nggak tahu pemutihan karang itu apa. Jadi di saat dia upload fotonya, orang-orang itu pada muji, bagus banget karangnya warna putih, padahal karang yang warna putih itu atau koral yang udah bleaching itu ya karena adanya ekosistem yang tidak seimbang gitu. Menurut aku ini adalah pressing issue ya yang negara kita sedang hadapi. Dan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ada cukup beberapa banyak tempat di mana hiu paus ini populasinya bagus sekali dan mereka menjadi habitat utama gitu, kayak di Teluk Saleh di Sumbawa, Teluk Kaimana, Teluk di Triton dan di Kaimana, di Cendrawasih dan di beberapa tempat lain, termasuk juga jalur-jalur di mana hiu paus itu bergerak gitu. Nah, yang kita butuh lakukan adalah pengelolaan kawasannya seperti apa gitu. Tadi kan beliau udah ngomong juga soal kondisi laut ya. Jadi penjagaan hiu paus itu bukan hanya untuk hiu pausnya sendiri, tapi juga untuk ekosistem lautnya, terumbu karangnya, ekonomi masyarakatnya, dan juga spesies-spesies yang lain yang ada di situ. Jadi kalau Mei anak rumahan ya, Karena banyak temen iya mungkin banyak ya. temen ya, karena aku suka juga kan memonitor, karena itu bisa dimonitor langsung lewat handphone gitu ya. Terus aku ngeliat, wah si Prilly dari di sini berenang ke sini, yang nggak jauh beda ya, Nggak jauh beda ya, aslinya ya, kayak yang satu hari ada di Jakarta, iya, terus ada ada di mana gitu. Jadi ya seneng sih, maksudnya itu kan pengalaman yang baru juga ya untuk aku. Itu kan bukan hal yang familiar ya, apalagi di saat aku dikasih kesempatan sama Konservasi Indonesia untuk pasang satelitnya sendiri, itu kan juga butuh pelatihan sama saintis yang ada di sana. Dan di saat hasil tagnya itu bisa dilihat di handphone, terus aku jadi bisa memonitor pergerakan dia, yang akhirnya jadi tahu juga nih, dijelasin sama saintisnya. Jadi pola hidupnya tuh kayak gini loh. Jadi kalau misalnya dia berdiam lama di satu tempat, itu bisa jadi dia lagi reproduksi atau lagi melakukan atau lagi cari makan atau apa. Nah jadinya aku lebih mengenal lagi sih hiu paus ini, dan lucu banget sih Prilly ini berenangnya jauh-jauh gitu ya, tapi ya senang Emang kayak karena gitu ya? terus dimonitor ya, terus monitor ya, di stalking sama kita. di stalking gitu.